Nadia bagus. Hadir. Rasya. Indah. Hadir semua ya, berarti ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Berarti kalau minggu kemarin itu ada 2 yang izin ya. Berarti hari ini, pertemuan kali ini semuanya lengkap. Artinya hadir semua. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, coba kita rapikan dulu meja kalian. Coba lihat yang berantakan, dirapikan dulu semua. Kemudian sampah-sampah diambil, dibuang di tempat sampah. Ya, dirapikan. Sudah semua? Nah, udah rapi ya. Nah, kan enak kelihatannya. Ruangannya pun kelihatan rapi dan kita pun membuat semangat belajar kita bagus. Ya kan? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita ingat dulu. Kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin kita belajar apa? Rasa? Kamu ingat Pak? Apa yang dipelajari kita kemarin, minggu lalu? Betul sekali. Kita mempelajari tentang pengukuran. Betul sekali ya. Nah, masih ingat alat ukur apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Coba bagus. Jawab. Coba jawab pertanyaan Ibu. Alat ukur apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Bagus sekali. Apa? Ya, yang pertama adalah tentang mistar, jangka sorong, mikrometer, sekop. Nah, kemudian apa fungsi dari jangka sorong? Siapa yang tahu? Coba Indah. Apa itu fungsi dari jangka sorong? Betul sekali. Indah pintar ya. Karena fungsi dari jangka sorong itu digunakan untuk mengukur panjang. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip pengukuran. Yaitu yang pertama, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah yang pertama, siswa dapat menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip pengukuran. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyajikan hasil pengukuran dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat. Itulah. Selanjutnya, coba perhatikan anak-anak sekalian. Silakan perhatikan alat dan bahan di atas meja Ibu. Nah, yang disediakan Ibu di situ ada berupa mistar, jangka sorong dan lain-lain sebagainya. Coba perhatikan ya. Nah, selanjutnya
Coba kita perhatikan hasil dari pengukuran tersebut. Misalkan yang dari Rasya berapa dapatnya tadi? 0,50 cm. Nah, kemudian yang Anton berapa dapatnya tadi? Hasil pengukurannya berapa? 0,45. Kemudian Adit berapa tadi dapatnya? 4,49. Kemudian Fahmi berapa dapatnya tadi? 0,46 cm. Dan yang terakhir punya Adit tadi berapa yang didapatnya? 0,48 cm. Paham semuanya? Coba kita lihat dari hasil yang diperoleh teman kalian. Apakah ada perbedaan dari hasil yang diperoleh? Nah, bagaimana? Nah, apakah ada kesulitan ketika menggunakan diameter kelereng dengan menggunakan mistar? Nah, dan selanjutnya, dan bagaimana cara menggunakan diameter kelereng dengan menggunakan alat ukur yang lain? Ya, Ibu akan membagikan kalian 5 kelompok. Nah, Ibu nanya dulu. Di kelas ini ada berapa jumlah siswanya? Ada 30. Kalau 30 Ibu bagikan 5, berarti dalam satu kelompok itu jumlah siswanya 6 ya. Berarti satu kelompok ada 6 siswa. Nah, sekarang Ibu bagi 5 kelompok. Dalam 5 kelompok ini Ibu bikin namanya ya, biar kedengarannya bagus ya. Nah, untuk kelompok 1 Ibu namakan kelompok cerdas. Untuk kelompok 2 itu kelompok hebat ya. Kemudian yang ketiga itu kelompok itu kelompok pintar. Nah, yang kemudian kelompok 4 kelompok mantap, dan yang terakhir adalah kelompok luar biasa ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian mendiskusikannya ya. Nah, bagikan ya. Nah, sekarang silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dan perhatikan video yang Ibu kirimkan di WA grup fisika kita dengan menggunakan HP masing-masing. Kemudian kalian cermati dan simak dengan baik video tersebut, supaya nanti dalam berdiskusi dengan teman kelompoknya bisa menggunakan alat ukur tersebut dengan tepat dan benar ya. Nah, jika ada siswa yang bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Mistar ukur atau yang biasa kita sebut penggaris adalah alat ukur panjang yang memiliki 2 skala, yaitu skala utama dan skala terkecil. Satuan untuk skala utama adalah cm dan skala terkecilnya adalah mm. Jarak antara skala utama adalah 1 cm dan jarak antara skala terkecilnya adalah 1 mm. Ini merupakan skala terkecil pada mistar. Setiap alat ukur memiliki ketidakpastian pengukuran yang nilainya adalah setengah dari skala terkecilnya. Jadi, ketidakpastian pada mistar adalah setengah dari 1 mm, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Cara membaca hasil pengukuran menggunakan mistar adalah
dengan membaca nilai skala utama ditambah nilai skala terkecil. Pada contoh ini skala utamanya adalah 5 cm, ditambah skala terkecilnya 3, yang nilainya 0,3 cm, karena jarak tiap skala terkecil adalah 0,1 cm. Jadi hasil pengukurannya adalah 5 ditambah 0,3, yaitu 5,3 cm. Dengan ketidakpastian pengukurannya adalah 0,05 cm. Berikutnya ada jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang lebih akurat daripada mistar. Jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam dan diameter luar sebuah benda, dan juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman. Jangka sorong juga memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala terkecil. Skala terkecil jangka sorong disebut juga skala nonius. Skala nonius memiliki jumlah 20 yang jaraknya 0,1 mm. Maka skala terkecil pada jangka sorong adalah 1 dibagi 20, yaitu 0,05 mm. Nilai ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,05 mm atau 0,025 mm. Cara membaca hasil pengukuran jangka sorong adalah dengan membaca nilai skala utama terakhir sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi pada contoh ini adalah 22. Setelah itu kita melihat garis pada skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Pada contoh ini skala nonius pada angka 7,5. Angka 7,5 ini memiliki nilai 0,75 mm. Karena jarak setiap skalanya adalah 0,1. Maka hasil pengukuran benda ini adalah skala utama ditambah skala nonius, yaitu 22 ditambah 0,75, hasilnya 22,75 mm. Dengan ketidakpastian pengukurannya adalah 0,025 mm. Alat ukur panjang berikutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda dengan cara memutar mikrometer skrup hingga menjepit benda tersebut. Seperti pada jangka sorong, mikrometer skrup memiliki skala utama dan skala nonius. Skala nonius pada mikrometer terbagi menjadi 50 bagian dalam 0,5 mm, sehingga skala noniusnya adalah 0,5 dibagi 50 yaitu 0,01 mm. Maka ketidakpastiannya adalah setengah dari 0,01, yaitu 0,005 mm. Cara membaca mikrometer skrup adalah membaca skala utama yang terakhir dan kemudian ditambahkan nilai skala noniusnya. Pada contoh ini skala utamanya adalah 6 mm. Dan skala noniusnya adalah pada angka 45. Jadi hasil pengukuran ini adalah 6 ditambah 0,45 sama dengan 6,45 mm. Dengan ketidakpastian pengukurannya adalah 0,005 mm. Berikutnya adalah alat pengukur waktu. Stopwatch adalah alat pengukur waktu yang paling sering digunakan. Skala utama pada stopwatch, satuannya adalah detik atau sekon. Dan satuan skala terkecilnya adalah milidetik. Pada umumnya skala terkecilnya adalah 0,1 detik. Sehingga ketidakpastiannya adalah setengahnya, yaitu 0,05 detik. Cara menghitung nilai pada stopwatch adalah skala utama ditambah skala terkecilnya. Pada contoh ini nilai pengukurannya adalah 30 detik 18 milidetik. Berikutnya adalah pengukuran massa. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur massa adalah neraca Ohaus. Neraca Ohaus ada yang memiliki 4 lengan dan ada 3 lengan. Setiap lengan memiliki ukuran skala yang berbeda. Satuan skala pada neraca adalah gram. Neraca memiliki skala terkecil 0,1 gram, maka ketidakpastiannya yaitu setengah dikali skala terkecilnya,
yaitu 0,05 gram. Cara membaca hasil pengukurannya cukup mudah. Tinggal dijumlahkan nilai yang ada pada setiap lengan neraca. Misalnya pada contoh ini, maka hasil pengukurannya adalah lengan 1, 100 gram ditambah lengan 2, 20 gram, dan lengan 3, 5 gram, hasilnya adalah 125 gram. Dengan ketidakpastian pengukuran adalah 0,05 gram. Nah, bagaimana anak-anak? Ada yang bertanya? Nah, mungkin kelompok 1 mau bertanya? Mungkin kelompok 2 mau bertanya? Oh, kelompok 3. Kelompok 3 mau bertanya. Ya. Ah, bagus sekali pertanyaannya. Ya, bagus ya pertanyaannya. Nah, nanti pertanyaan itu kalian diskusikan dengan teman sekelompoknya, dan jangan lupa hasil dari pengukuran yang kalian dapatkan dicatat semuanya. Apapun hasilnya, hasil kalian dicatat dengan sebaik-baiknya. Kemudian dilaporkan di depan kelas. Ya? Nah, paham kan? Sudah selesai semuanya? Nah, selanjutnya kalian masing-masing kelompok menyajikan di depan kelas. Ya? Nah, kelompok 1. Nah, maju di depan. Sajikan. Nah, bagus sekali, tepuk tangan. Nah, sekarang selanjutnya kelompok 2. Maju. Ah, bagus sekali, tepuk tangan. Kemudian kelompok selanjutnya. Maju. Ah, bagus sekali, tepuk tangan. Kemudian kelompok selanjutnya. Ya, nah, tepuk tangan. Bagus sekali ya. Nah, dan yang terakhir, kelompok yang terakhir. Bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok terakhir juga ya, bagus semua. Alhamdulillah. Baik anak-anak, demikian tadi semua kelompok sudah menyajikan hasil praktikumnya. Dari apa yang sudah disajikan oleh teman dari kelompok masing-masing, di sana ada berapa perbedaan dari hasil pengukurannya. Nah, ada perbedaan pada pengukuran untuk tebal buku. Yang kelompok 1 tadi, nah, ada perbedaan pada pengukuran untuk tebal buku menggunakan alat apa? Untuk kelompok 1 menggunakan mistar. Kelompok selanjutnya apa? Jangka sorong. Kemudian kelompok selanjutnya apa? Mikrometer sekrup. Nah, sekarang manakah yang lebih tepat? Berdasarkan skala ketelitian dari masing-masing alat tersebut, maka yang lebih tepat untuk mengukur tebal buku adalah dengan menggunakan apa? Rasya. Menggunakan apa, Rasya? Bagus sekali. Jangka sorong. Itu ya, jangka sorong. Nah, dari pembelajaran kali ini, siapa yang mau menyimpulkan? Coba, ayo siapa yang mau menyimpulkan? Tasya mungkin? Atau Indah? Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, Aditya bagus. Nah, apa kesimpulannya Aditya bagus? Bagus sekali, tepuk tangan untuk Aditya bagus.
hasil presentasi teman-teman kalian dalam menyimpulkan tadi bahwa mengukur balok kita bisa menggunakan mistar. Nah, kemudian yang kedua, jangka sorong bisa kita gunakan untuk mengukur tebal buku. Kemudian yang ketiga, mikrometer sekrup bisa digunakan untuk diameter dari kelereng. Nah, coba ulangi lagi. Fahmi, coba kamu ulangi lagi. Yang ketiga tadi. Nah, apa? Bagus. Yaitu mikrometer sekrup bisa digunakan untuk diameter dari kelereng. Ya? Nah, udah paham? Ya, gitulah hasilnya tadi, ya. Nah, untuk umpan balik pembelajaran kita hari ini, silakan kerjakan soal di buku kalian halaman 45, ya. Jangan lupa halaman 45 dikerjakan, ya. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari materi vektor. Nah, anak-anak, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Mari kita sama-sama